Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pagi ini istimewa ya. Jadi ada teman saya yang dia ownernya usaha, nanti mungkin dijelaskan lebih detail. Nanti kita akan belajar tentang banyak macam-macam usaha, oke? Monggo diperkenalkan diri. Ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi. Saya berasal dari kota Lamongan yang hari ini mempunyai beberapa bidang usaha, bergerak dalam properti, dan hari ini saya membuka tempat hiburan, tempat bukan wisata tapi tempat hiburan, pusat perbelanjaan yang di situ saya kasih fasilitas tentang taman bermain, dan di situ juga ada rooftop coffee Raja yang nantinya tujuan saya untuk membuat lokasi ini menjadi Taman Puspa dengan nama Taman Puspa, karena di Lamongan ini membutuhkan pengembangan wilayah atau pengembangan Lamongan agar bisa menjadi besar. Coba diceritain ke teman-teman apa kesibukan sama aktivitasnya sekarang. Alhamdulillah hari ini kesibukan kita memang fokus kita itu di dunia properti, Mbak ya. Dalam belum ada waktu 2 tahun Ababil Group hari ini sudah bisa membuat rumah subsidi sebanyak 1.600 unit dan lokasinya ada di Kota Lamongan dan Kota Gresik.
Dan Kota Gresik notabene memang tidak untuk rumah subsidi kita itu ada bukan di pinggiran Kabupaten Gresik tapi ada di wilayah pinggiran kota yang dari pintu exit tol Cerme sekitar 10 menit, exit tol Kebomas kita sekitar 15 menit, kurang lebih 15 menit. Jadi gini ya, Pak Sandy ini berarti punya grup namanya Ababil gitu ya. Ababil. Itu bergerak di bidang salah satunya properti. Nah, sekarang ini propertinya itu tidak hanya berkaitan sama rumah yang subsidi, tapi juga program terbarunya itu bikin taman hiburan gitu ya. Taman hiburan. Oh, oke. Apa yang melatar belakangi? Maksudnya dari properti kok ke taman hiburan? Masih ada erat kaitannya enggak? Jadi ketika saya membuat Ruko Ababil Trade Center ini yang bertujuan untuk pengembangan Lamongan ke wilayah barat, memang kurang peminat. Oh iya. Kebanyakan orang-orang menganggap ruko ini rukone wong desa, tapi ketika saya berikan fasilitas taman bermain atau taman bunga, hari ini Ruko Ababil Trade Center ini menjadi sebuah nilai plus sehingga bisa menjadi magnet untuk Lamongan wilayah barat. Seperti itu. Berarti itu menjadi salah satu bagian dari promosi gitu ya? Bagian untuk dari promosi. Meningkatkan daya jual dari properti itu sendiri? Untuk meningkatkan daya jual dan untuk meningkatkan kualitas kota Lamongan lebih baik dan lebih maju. Coba diceritain nih Pak, prosesnya jenengan dari awal buka usaha sampai sekarang. Awalnya saya sebetulnya ikut salah satu developer Lamongan, Pak. Namanya Pak Haji Triwoto. Dan saya beribu-ribu mengucapkan terima kasih kepada beliau. Saat itu saya hanya sebagai supplier material di perumahannya beliau. Akhirnya saya didorong, oh sampean mampu untuk menjadi seorang developer. Akhirnya saya disuruh buka untuk perumahan Kali Bersatu. Dan ketika perjalanan Kali Bersatu saya didampingi Pak Triwoto, dibimbing Pak Triwoto, ini caranya seperti ini, seperti itu, yang benar ini, yang salah itu. Akhirnya dengan perjalanan itu saya bisa mengembangkan sampai bisa membuat rumah subsidi sebanyak 1.600 unit. Itu sudah berjalan berapa tahun ini? Alhamdulillah perjalanan itu kira-kira 22 bulan. Baru 22 bulan. Oh, jadi bisnis propertinya ini baru 22 bulan? Baru 22 bulan. Oke. Tapi ini ya, maksudnya sudah berkembang ya? Karena memang berarti memang sudah ada pengarahan, maksudnya tidak salah langkah gitu. Maksudnya pada saat ambil bisnis ini tuh sudah benar-benar paham dengan bisnis ini. Insya Allah, karena ibarat pembimbing saya itu memang orang-orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab. Ketika hak dan tanggung jawab beliau bisa membedakan, di situ perjalanan akan menjadi lancar. Seperti itu. Kalau misalnya usaha sebelum supplier material apa? Pernah saya usaha air, seperti memang saya perjalanannya tidak semulus yang orang-orang lihat saat ini. Iya. Seperti itu. Jadi ini sudah gagal yang keberapa? Usaha yang ini? Pertanyaannya kegagalan yang keberapa gitu? Ya sebenarnya sudah berapa kali gagal? Kemungkinan ini? Ada 3 kali saya. 3 kali bangkrut, dan saat itu bukan hanya di titik nol tapi di titik minus. Sangat rendah sekali. Akhirnya saya tidak mau menyerah karena selagi saya masih bisa bernafas, di situ orang tidak akan pernah bangkrut. Coba diceritain usaha dari awal sampai sekarang. Ya, pernah jual barang bekas, akhirnya gagal. Pernah jual beras, juga gagal. Macam-macam, Mbak. Yang pastinya saat itu kita juga jarang, minim pembimbing, dan tidak seperti waktu saya terjun ke properti, sehingga ada pembimbing yang sangat berkualitas. Seperti itu. Jadi usaha properti ini tuh usaha yang keempat mungkin ya? Usaha keempat? Iya. Sebelumnya sudah gagal, sebelumnya usaha-usahanya sudah gagal gitu ya? Iya. Maksudnya
sebelum ke properti ini sudah menjalani beberapa macam usaha dan itu gagal, terus kemudian bangkit ke properti ini. Mungkin properti ini bisa dibilang mungkin ini jalannya, karena mungkin ada ini ya, ada yang membimbing dari awal gitu ya. Dari awal. Jadi memang sudah tahu porsinya apa di mana-mananya. Oke. Jadi ini kan membentuk grupnya, grup Ababil ya. Ini kepemilikannya gimana? Sendiri atau ada saham gitu? Alhamdulillah memang benar saya tidak masuk dalam susunan kepengurusan PT Ababil Wijaya Lestari ini, tetapi saya sebagai owner, untuk modal awal saya menggunakan modal saya sendiri dan murni milik saya sendiri, tidak ada joint income ataupun investor dari pihak luar. Seperti itu. Terus sudah diperluas sampai sekarang itu masih tetap jadi kepemilikan sendiri? Sampai hari ini alhamdulillah masih milik saya sendiri. Berapa modal awal yang dibutuhkan? Modal awal yang dibutuhkan waktu itu kurang lebih sekitar 1 miliar untuk pembelian lahan, pembangunan dan biaya promosi lain-lain seperti itu. Tapi kan ini ya, kerjasama dengan pembiayaannya maksudnya ada kerjasama dengan pihak bank gitu? Ketika suatu properti itu lahan sudah dikuasai, legal atau perizinan sudah selesai clear sampai IMB, pihak bank secara otomatis nanti melakukan pembiayaan pembangunan, bangunan ataupun jalan ataupun lain-lain itu di cover pihak bank, karena pihak bank juga sendiri tidak semata-mata langsung membiayai, tapi melihat developer ini berkualitas apa tidak, terus untuk properti ini prospektif atau tidaknya, mereka mempunyai penilaian sendiri seperti itu. Jadi gini, maksudnya bisa saya simpulkan. Jadi pertama buka ini kan pakai modal sendiri, terus kemudian untuk biaya pengurukan dan lahan dan sebagainya, terus kemudian pada saat mau menjual atau apa sudah dalam bentuk rumah dan sebagainya, pihak bank akan melakukan pembiayaan dengan otomatis konsumen ya, KPR, maksudnya kan? Kredit pemilik rumah. Iya. Jadi kan langsung kita jual ke konsumen, jadi langsung kaitannya antara pembiayaannya dari pihak bank ke pihak konsumen. Betul. Tapi kalau dari pihak grup Ababil sendiri ada pembiayaan yang dibebankan, yang didapatkan dari bank enggak? Tetap ada, itu berkaitan dengan kredit konstruksi. Misal ketika kita mau melakukan pembangunan, dana kita minim, pihak bank menawarkan, yang pastinya nanti kita betul-betul disupport oleh bank tersebut. Kerjasama dengan berapa bank? Alhamdulillah kita hari ini bekerjasama dengan 3 bank. Yang pertama Bank BTN, Mandiri, dan BNI. Seperti itu. Berarti grup Ababil sekarang ini punya berapa proyek? Kita ada di Lamongan ada 4 proyek, mulai dari kaliber 1, 2, 3, 4, dan di Gresik ada Wisma Ababil, namanya Wisma Ababil. Itu Wisma Ababil itu proyek pertama dan hari ini kita melakukan pengembangan. Sebentar, jadi 5 itu tentang rumah subsidi? Iya. Terus kalau yang untuk Taman Puspa ini bukan bagian dari rumah subsidi? Bukan. Oke. Berarti dijelasin lagi, berarti berapa proyek, maksudnya ada 5 proyek yang subsidi, terus ada proyek apa lagi? Kalau yang ditempati Taman Puspa ini sebetulnya pusat perbelanjaan, Mbak. Ruko Ababil Trade Center, hanya saja Taman Puspa itu fasilitas yang mendukung. Seperti itu, ya. Pengembangan untuk fasilitas bermain, misal hari ini kita tambahi dengan balon udara untuk ikon Taman Puspa itu sendiri, biar bisa dikenal masyarakat umum, khususnya bisa menambah nilai tambah untuk desa yang ditempati, yaitu Desa Kebet. Termasuk hari ini kita melakukan pembangunan cafe rooftop. Mungkin cafe rooftop ini bersifat nanti bisa menikmati pemandangan sungai yang mengalir dari Lamongan Barat sampai ke Lamongan Kota itu sendiri.
Berapa banyak nih karyawan yang dimiliki sama grup Ababil? Alhamdulillah kalau dari grup Ababil semua ini ya, terutama Lamongan dan Gresik, kita hari ini sudah memiliki karyawan yang lebih dari 1.000 orang. 1.000 orang itu meliputi karyawan kantor, tukang, tenaga kasar, mandor ataupun marketing yang tersebar dalam Ababil Group ini. Seperti itu. Itu sistemnya freelance atau ini pegawai tetap? Kita macam-macam. Oke. Kita macam-macam. Yang pastinya seperti kalau tenaga kasar, tukang, kuli kita bersifat borongan yang nanti diketuai sama mandor. Tapi pekerjaan ini kita tidak ada intinya. Intinya kita sebelum project ini selesai, kita itu melakukan izin lagi, estafet, sehingga kita tidak ada proses berhentinya, tidak ada. Kita selalu berkelanjutan. Progres kita berkelanjutan. Ya. Untuk masalah tukang, maksudnya kerjasama dengan mandor atau mandor itu bagian dari Ababil? Ketika mereka bekerja ikut mandor, saya menganggap mereka juga mendapatkan gaji dari Ababil, sehingga mereka juga bagian dari keluarga besar Ababil. Bukan begitu. Maksud pertanyaan saya, mandor itu dari jenengan kerjasama dengan orang yang punya banyak tukang, atau mandor itu bagian dari Ababil? Mandor bagian dari Ababil. Oke. Maksudnya berarti kan sampean punya karyawan yang sebagai mandor, kemudian mandor itu yang mencarikan untuk tukang dan sebagainya gitu kan. Terus untuk pengoperasian, maksudnya mulai dari promosi dan sebagainya, apakah ini dipasrahkan ke masing-masing penanggung jawab proyek atau memang sudah jadi satu kesatuan di-handle semua di grup Ababil? Jadi untuk kita melakukan promosi atau melakukan sponsor, kita menjadi satu manajemen. Jadi satu manajemen Ababil, kita melakukan promosi ke wilayah Gresik, Lamongan atau kemanapun, kita tetap dikondisikan dari satu pusat, kantor pusat sini. Oke. Jadi sebenarnya untuk bentuk pengoperasian dan sebagainya itu ada terpusat satu, tapi kemudian nanti ada masing-masing penanggung jawab proyek gitu ya. Iya. Tapi untuk bagian promosi dan sebagainya tetap satu kesatuan grup ya. Iya. Pasti ada ini kan dukungan keluarga sampai sejauh ini. Bentuk dukungan keluarga yang diberikan seperti apa? Bentuk dukungan dari keluarga memang sangat mendukung. Dari ibu, istri atau anak-anak, mereka mendukung sangat besar. Saya mendapatkan dukungan yang sangat besar. Yang pastinya mereka selalu mendoakan bagaimana caranya ketika saya sebagai suami kerja di luar, yang pastinya selalu fokus ke pekerjaan, mereka mendukung dan mendoakan yang terbaik, terutama ibu. Saya sebagai anak, ibu selalu mendoakan dan selalu mendukung bagaimanapun kegiatan saya. Terbukti ketika di lokasi Ruko Ababil Trade Center ini, setiap malam Jumat Legi sama Jumat Kliwon kita melakukan sholawat Nabi bersama. Sholawat Nabi bersama yang dihadiri seluruh karyawan. Kira-kira yang hadir 100 orang lebih, dan itu 1 bulan 2 kali. Enggak, ini proyek ke depan yang masih belum terlaksana atau yang masih direncanakan? Untuk proyek ke depan mungkin saya ingin memiliki suatu lokasi yang di situ ada beberapa badan usaha, misal perkebunan peternakan yang nantinya bersifat mandiri. Kita mempunyai pembangkit listrik sendiri, kita mempunyai sumber energi tersendiri dengan memanfaatkan limbah kotoran ternak, biogas, atau yang nantinya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ketika properti nanti ada penurunan peminat, paling tidak kita sudah mempersiapkan usaha yang lain, sehingga ketika kita berhenti ataupun kita mempersiapkan untuk anak, sehingga nanti
berjalan secara terus-menerus. Oke. Jadi, usaha peternakan itu maksudnya di bidang usaha yang lain atau masih menjadi salah satu bagian dari properti ya? Di usaha yang lain. Oh, usaha yang bergerak di bidang lain ya? Bergerak di bidang lain. Saya kirain mau buka properti yang khusus, maksudnya dari pengolahan limbah dan sebagainya, maksudnya dari hulu ke hilir gitu bukan ya? Bukan. Oke. Jadi bentuk usaha yang lain. Bentuk usaha yang lain. Jadi kan kita tadi sudah bahas tentang grup bersamanya Pak Sandi ya. Sekarang mungkin kita lebih spesifik ke proyek yang terbaru di Taman Puspa ya. Bisa dijelaskan nih ya, melatar belakangi kenapa bikin taman hiburan Taman Puspa? Ya, kembali lagi sebetulnya yang melatar belakangi itu ketika kita membuat ruko Apabila Trade Center ini berdiri, kita menawarkan, kita jual, itu kita tidak laku, Mbak. Oke. Tidak laku. Selama 2 tahun itu kita jual, tidak ada yang beli, tidak ada yang tanya. Ketika kita berpikir ulang lagi, ayo coba kita buat taman bunga. Taman bunga, setelah itu kita kasih fasilitas tempat nongkrong, kita kasih fasilitas mainan anak-anak yang dengan biaya bermain itu murah, misalnya 5.000 dibandingkan dengan tempat lain. 5.000 itu tergolong sangat murah, dan itu mereka bisa main sepuasnya. Misal trampolin, mereka main sepuasnya, udah loncat-loncat seperti apa, bermain pasir itu bermain gratis, udah mereka maunya kayak apa kita gratiskan semua. Yang penting ketika mereka datang jangan sampai mereka kecewa. Iya, berarti tujuan taman hiburan ini berarti ada 2 ya. Yang pertama itu sebenarnya meningkatkan nilai jual dari ruko ini sendiri. Terus kemudian akhirnya memberikan edukasi ke anak-anak untuk bikin taman hiburan. Akhirnya jadi 2 dong ya. Jadi 2 pendapatan, maksudnya dari rukonya sendiri, terus taman hiburannya sendiri ada omset sendiri dari situ ya. Oke. Terus kalau untuk tempat makan dan sebagainya, tempat nongkrong dan sebagainya, itu berarti menjadi satu kesatuan dari Taman Puspa? Taman Puspa hanya untuk fasilitas yang mendukung. Karena sejak awal kita memang niat menjual ruko, jual ruko ternyata tidak laku. Setelah ada Taman Puspa, banyak yang menanyakan ingin beli, tapi kita sudah tidak melakukan penjualan. Kita hanya melakukan sewa. Dan hari ini sewa sudah saya hentikan karena nanti mau saya kelola sendiri semua. Oke. Oke, jadi awal mulanya Taman Puspa itu dari ruko dulu, terus kemudian karena rukonya sepi akhirnya dibuat taman hiburan ya. Terus rukonya disewakan, karena sekarang rame jadi nggak jadi disewakan, mau diisi sendiri. Mau diisi apa? Ya, kira-kira hari ini yang sudah berjalan perizinannya, kita mau membuka apotek. Apotek karena memang untuk wilayah Lamongan ke Barat apotek itu sangat terbatas. Ada, tapi ketika orang masuk cari obat ini itu banyak yang tidak ada stok atau habis barang atau bagaimana. Kita mau membuat kita membuat apotek dengan nama Apotek 7 itu yang berdasarkan nanti bertujuan ketika orang datang tidak sampai kembali, yang mereka cari pasti ada. Tapi ini kan ada beberapa unit sih, ada berapa unit? Ada sekitar 14 unit. Terus mau dibuat apotek semua? 2 unit yang saya buat. Yang lain? Yang lain mungkin nanti usahanya menyusul lah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kebutuhan masyarakat apa nanti kita buka di sini. Jadi akhirnya usahanya ini, rukonya ini nggak hanya melayani yang dibutuhkan untuk yang di taman hiburan aja ya, tapi lebih ke masyarakat di sekitar sini ya. Kembali ke Taman Puspa, coba diceritain apa aja wahana yang ada di Taman Puspa. Wahana yang ada di Taman Puspa itu satu yang lagi diminati anak-anak, edukasi keberanian, flying fox. Ketika mereka belum melakukan, mereka pasti berpikir
saya takut. Tapi ketika mereka sudah dipasang pengaman safety ataupun mereka meluncur, mereka pasti senang dan ingin mencoba lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, trampolin. Trampolin itu kita sediakan trampolin untuk ukuran 16 feet atau dengan bobot tampung 300 kg. Bobot berat itu 300 kg. Ketika mereka melakukan njot-njotan atau salto atau jungkir balik, mereka saya pastikan aman karena kanan kirinya ada jaring pengaman. Itu untuk mengedukasi tentang ketangkasan. Yang ketiga tentang playground, edukasi tentang mereka bermain ceria dan bahagia. Itu di sana ada playground, berbagai macam mainan termasuk mandi bola. Yang keempat ada kita menyediakan juga untuk edukasi keterampilan atau bercocok tanam. Kita menyiapkan polybag kecil-kecil. Di situ ada pembibitan lombok dari ketika mereka tanam, lombok kecil, lombok sampai lombok besar. Di situ ada semua untuk tabulapot, tanaman toga, toga ya Mas ya. Ya, toga. Yang kelima ada kereta api mini dan airbag. Kereta api mini atau airbag itu di tempat lain mungkin sekitar 10.000 kalau naik, kalau di tempat kita hanya 5.000. Yang keenam ada melukis, edukasi kesenian yang di sana nanti mendidik anak-anak itu menggali potensinya mereka masing-masing. Yang ketujuh ada pasir laut gitu. Pasir laut dari jaring laba-laba itu kita siapkan secara gratis. Ketika mereka datang, udah mereka bisa bermain sepuasnya di taman bunga sepuasnya. Kalau mau nginep ya enggak apa-apa, mungkin seperti itu anak-anak. Jadi sebenarnya taman hiburannya itu gratis, cuma ada tiket masuknya itu untuk wahana ya? Hanya untuk wahana, bukan tiket masuk tapi tiket bermain. Oh, tiket bermain Ya, ke wahananya masing-masing. ke wahananya ya. Berarti nanti bayar tiketnya itu langsung ke wahana masing-masing atau dijadikan di satu tempat? Di tempatnya masing-masing. Oke. Terus jam operasinya? Untuk jam operasi saat ini kita menyiapkan waktu mulai pukul 15 sampai 21. Jam 3 sampai jam 9 malam? Sampai 9 malam. Tapi untuk ke depan kita sudah menyiapkan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Seperti itu karena nanti kafe juga, Coffee Raja juga bukanya mulai pagi sampai malam juga. Jadi untuk kayak misalnya tempat nongkrong dan sebagainya itu memang masih jadi satu kesatuan dari Taman Hiburan sendiri? Masih jadi satu kesatuan. Maksudnya bukan ada investor yang menanam di situ, bukan ya? Jadi dioperasikan sendiri ya? Iya. Jadi sudah berapa lama Taman Puspa ini beroperasi? Untuk Taman Puspanya sendiri kita sudah melakukan sudah beroperasi selama 2 bulan. 2 bulan, alhamdulillah pengunjungnya mungkin setiap hari keluar masuk secara bertahap, tapi tetap ramai. Karena memang hari ini masyarakat setelah PPKM yang terlalu lama, masyarakat butuh hiburan sehingga mereka memilih hiburan yang aman dan lebih dekat. Sampai berapa? Maksudnya pengunjung bisa dideteksi enggak? Kalau di hari biasa, lain weekend ya, itu kira-kira satu hari bisa mencapai 200 pengunjung. Anak, bukan ibu. Itu anak, bukan anak orang tua, tapi kita hitung anak. Tapi kalau hari weekend bisa mencapai 500 anak. Cara menghitungnya dari tiket yang dijual dari masing-masing wahana, bukan? Kita menghitungnya bisa dari tiket wahana, bisa dihitung dari kedatangan kendaraan bermotor yang datang. Oke. Modal awal yang digunakan untuk bikin taman hiburan? Untuk mulai dari penataan taman bunga sampai wahana-wahana yang sudah disediakan ya kira-kira membutuhkan dana sekitar 200 juta sehingga tercipta Taman Puspa yang sederhana tapi
bisa membuat orang bahagia. Tapi itu maksudnya 200 juta itu untuk awal, tapi ini kan melakukan pengembangan terus, jadi masih terus keluar modal di luar itu ya? Iya, betul. Ada nggak hal yang paling disyukuri sampai saat ini? Yang saya syukuri, saya syukur alhamdulillah semenjak perjuangan saya dari nol sampai pencapaian yang sudah saya capai, saya tetap syukur alhamdulillah untuk yang saya miliki saat ini, kesehatan yang saya miliki saat ini, dan orang-orang yang saya cintai dan yang suka dengan saya. Karena ketika kita melakukan kesalahan, satu kesalahan yang kita perbuat, 10 orang mendengar, 100 orang menceritakan, dan 1000 orang mendengarkan tanpa tahu kebenaran. Sehingga ketika mereka tahu ada orang yang melakukan kesalahan, pastinya mereka hanya menilai kesalahan. Tapi ketika ada yang menilai ini ada keberhasilan, mereka, wah kok iso seperti itu. Maka mungkin pesan dari saya, tetap semangat, yakin, karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri selain diri kita sendiri dan Jadi intinya tadi tuh gini ya, pada saat kita melakukan kesalahan mungkin banyak orang yang meninggalkan, tapi yang disyukuri maksudnya masih ada keluarga yang mendukung dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Terus pada saat berhasil, orang mungkin hanya menilai dari keberhasilannya aja, tidak dinilai proses yang dijalani sampai itu berhasil gitu ya. Itu yang mau disampaikan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih berbagi ilmunya ya Pak Sandi ya. Semoga ini bisa menginspirasi ke teman-teman bahwa memang ada, sebelum berhasil itu ada proses perjuangan yang panjang yang memang harus dilalui. Apapun itu, kalau misalnya gagal ya bangkit lagi, gagal ya bangkit lagi, gagal ya bangkit lagi gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini lanjutan dari part yang pertama. Kalau yang part pertama kan sama Pak Sandi ya. Kalau ini mungkin lebih sama-sama kita akan bahas ke taman hiburannya, tapi mungkin lebih ke teknis pengoperasian dari Taman Puspa. Bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Lazim selaku Project Manager di Taman Puspa. Nah, di Taman Puspa ini kami menyediakan wahana permainan terlengkap di Lamongan dan selalu berinovasi memperbaiki setiap wahana. Dan untuk teknisnya, untuk masuknya kita gratis, tapi untuk main wahana sangat-sangat murah, mulai dari 5.000 sampai 10.000, dan ada yang juga gratis juga untuk mainan pasir dan taman dan lain-lain, banyak juga. Tadi kan dijelaskan kalau Mas Lazim ini tugasnya sebagai project manager. Coba diceritakan secara detail ke teman-teman, project manager itu tugasnya apa? Ya, untuk project manager tugasnya sebagai apa ya? Tugasnya penanggung jawab semua project dari awal sampai selesai, mulai dari pembukuan sampai mengatur karyawan dan lain-lain. Jadi gini, saya ceritakan detailnya untuk teknisnya ya. Jadi pemilik grup ABB ini kan Pak Sandi. Pak Sandi ini kan membawai ada properti, terus yang properti itu bikin rumah subsidi, terus yang kedua itu ruko dan taman hiburan. Nah, kalau untuk taman hiburan ini untuk langsung, jadi di bawahnya Pak Sandi ini Mas Lazim yang langsung berkaitan sama project manager ya. Yang itu memang ngurusi semua ya, manajer semua gitu dari pelaksanaan taman hiburan. Nah, terus kalau misalnya untuk administrasi dan sebagainya itu ada teknis sendiri nggak taman hiburan ini sendiri, atau langsung jadi satu grup dengan lainnya? Sendiri. Untuk Taman Puspa sendiri ada manajemennya sendiri, untuk properti ada manajemennya sendiri, jadi dipisahkan. Jadi ada pemisahan antara manajemen dari properti sendiri sama Taman Puspa sendiri itu. Sudah berapa lama kerja di sini? Kalau saya kerja di Ababil Group kurang lebih 7 bulanan.
Nah, dulu kan saya sebagai marketing properti. Terus berjalannya waktu, saya dikasih tanggung jawab sama Mas Andi selaku owner Akabil untuk menjadi project manajernya Taman Puspa. Oke. Jadi untuk propertinya ditinggalkan dulu terus berganti tanggung jawab ini ya? Lanjut juga. Kalau propertinya kan pagi. Kalau Taman Puspa kan sekarang ini bukanya sore. Sebagai project manager berapa karyawan yang di bawahnya Mas Razim? Untuk di Taman Puspa sendiri ada 17 orang. 2 orang security, 1 tukang parkir, dan di cafe rajanya ada 4 orang. Terus di booth rombong angkringan ada 2 orang, kereta 1. Untuk yang di loket ada 1 orang. Kalau di flying fox 4 orang karena tingkat kesafetiannya tinggi. Terus di playground dan trampolin ada 2 orang. Jadi 17 orang, Mbak, untuk yang di Taman Puspa sendiri. Coba dijelaskan ke teman-teman yang lain, apa sih nilai lebihnya dari Taman Puspa ini? Kalau Taman Puspa sendiri itu bernuansa outdoor di Kota Lamongan. Selain outdoor, kita juga menyediakan segala aktivitas permainan. Untuk masuknya tiketnya gratis. Gratis, Mbak ya. Kalau mau main wahana murah-murah, ada yang 5.000 sampai 10.000. Kalau di tahun segini permainan 5.000 sih jarang. Kalau di sini disediakan 5.000 sepuasnya untuk trampolin dan kereta. Nah, itu jadi bisa sekali naik, sekali masuk gitu ya, sudah itu sampai main sepuasnya ya cuma segitu gitu. Iya, betul. Bukan maksudnya sekali naik gitu apa bahaya gitu, enggak seperti itu. Kalau konsepnya di sini kan kalau mau masuk ada tiket. Terus kalau mau trampolin kan 5.000, Mbak. Ya. Nah, 5.000 itu bisa sampai sepuasnya. Di antara wahana-wahana itu apa wahana yang paling laris? Kalau paling laris di sini playground, temani bola. Oke. Nah, kalau di playground kan biasanya anak-anak lebih suka. Kalau flying fox-nya itu untuk anak-anak aja atau untuk ini? Kalau flying fox semua usia Bisa. Bisa. Soalnya saya nanti mau nyoba. iya, monggo. Kalau Nanti dulu kuliah tuh sering, ya bukan, maksudnya kalau ada kegiatan kemah atau apa kan biasanya flying fox kan. iya. Nanti mau nyoba flying fox-nya. Iya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengoperasian Taman Puspa itu kurang lebih 2 bulan. Jadi ini berarti dilaksanakannya setelah dilonggarkan PPKM ya? Itu pengunjungnya setiap harinya, tadi yang hari Senin sampai Jumat yang nggak weekend itu kurang lebih 200 orang ya? Terus kalau untuk Sabtu Minggu weekend itu kurang lebih 500 orang ya? Terus ini kan sekarang musim penghujan, saya tuh 2 hari di Lamongan ini isinya hujan terus. Gimana? Pengaruh enggak ke jumlah pengunjung? Kalau musim penghujan sedikit berpengaruh sih. Cuma nanti kan kita mulai masuknya itu bukan jam 3 lagi, tapi mulai pagi. Ini jam 7 sampai jam 9. Barangkali kan ada anak kecil yang mau main sore kehujanan kan bisa main di pagi harinya. Nah, itu nanti merubah jam kerjanya, sama ada penambahan rooftop. Kan barangkali nanti kehujanan bisa ngiyup di rooftop sama menikmati aliran sungai dari arah Sugiyo ke Lamongan. Sejuk kok, Mbak, enak. Satu. Jadi ini ya, nanti dialihkan ke makan-makan ya? Ya, mungkin dialihkan ke makam-makam, sama ada di gazebo juga ada, di playground juga ada. Jadi masih ada ini sih bagian-bagian edukasi yang ada tempatnya itu nggak semuanya outdoor gitu ya? Ya, ada betul. yang indoor juga. Apa nih bentuk promosi yang sudah dilakukan Taman Puspa untuk memperkenalkan ke masyarakat? Kalau Taman Puspa sendiri itu kami punya Facebook, Mbak. Halaman Facebook Taman Puspa Lamongan. Nah, teman-teman ya,
tolong ditambahkan teman. Kolom deskripsi akan dicantumkan ya. Sama Instagram Oh, Taman Puspa Lamongan. oke. Ya, itu media informasi promosi kami. Jangan lupa ya, like, share, komen. Saya lupa. Sama kayak promosi YouTube-nya sini ya. Ya. Terus ini apa? Itu aja dah. Maksudnya langsung pakai media sosial. Nggak ada bentuk promosi lainnya? Ada. Dulu kita pakai Mas Nunu LCD, artisnya Lamongan. Oh, dia bentuk promosinya seperti apa? Kalau Mas Nunu sendiri kan perkenalan di Taman Puspa sendiri. Oh, jadi gini. Jadi kita menyewa artisnya Lamongan yang untuk memperkenalkan ke masyarakat gitu dah. Ya, betul. Oh, oke. Terus ini ada nggak ini apa sih program tambahan atau mungkin untuk menarik, ada tawaran yang lebih yang diberikan Taman Puspa untuk menarik minat? Ada. Ya. Untuk bulan ini kita ada paket promo, paket hemat November. Nah, paket hemat November itu 30.000 tapi bisa main semua wahana. Nah, mulai dari flying fox, melukis, kereta, airbag, mainan pasir, trampolin, playground, bercocok tanam, dan nanti dapat free snack dan air mineral, Mbak. Itu untuk masing-masing pribadi atau harus ada minimum berapa orang gitu? Masing-masing pribadi juga bisa. Terus kita ke TK-TK playgroup juga bisa, playground. Langsung apa ini? Jadi nggak hanya apa kelompok ya? Jadi masing-masing pribadi juga bisa menerapkan sistem itu ya? Bisa. Oke. Terus ini apa sih? Itu harus pesan sebelumnya atau datang langsung bisa? Ini untuk semua paket hemat gitu? Gimana? Kalau dari instansi sekolah itu biasanya pesen dulu. Oke. Jadwalnya kan menentukan. Kalau yang mau sendiri juga bisa nanti langsung ke loketnya. Gitu tuh kalau misalnya instansi yang menentukan jadwalnya gitu tuh harus ini di luar dari jam umum atau bisa gabung sama yang lain? Bisa gabung jam lain sama bisa request sendiri, mau pagi atau sore. Oke. Jadi karena memang mereka kan masih buka sore, jadi kalau untuk yang sudah pesan sebelumnya itu bisa koordinasi supaya bisa di luar jam biasanya Iya, ya. betul. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain. Halo teman-teman, jangan lupa ya datang di Taman Puspa Lamongan. Lokasinya di Dusun Sempu, Desa Kebet, tepatnya di Ruko Ababil Trade Center. Kalau dari arah kota sebelum Sugiyo, Jalan Raya Sugiyo. Kalau dari Gor Lamongan kurang lebih 4 km. Nah, deket kok. Lokasinya 0 Jalan Raya pas. Yuk datang yuk. Ya. Buat teman-teman yang lain ya, sebenarnya ini taman hiburan yang baru, maksudnya apa ya? Edukasi yang baru tapi yang di satu tempat gitu. Jadi nanti mungkin untuk di konten selanjutnya mungkin kita akan lebih teknis untuk kewahananya gitu ya. Dan memang enak kok, maksudnya buat anak-anak yang lain kan mereka perlu permainan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memberikan edukasi gitu ya. Kalau dari kota sih kurang lebih cuma 7 menit aja. Dan memang gampang kok, pakai searching gitu, tapi di pinggir jalan sebenarnya. Jadi pasti sudah langsung ketahuan, oh itu di Taman Puspa gitu, kurang lebih 7 menit. Oke, saya bantu promosikan ya, monggo. Monggo ke ini yang butuh anak-anaknya hiburan, tapi nggak hanya anaknya, ibunya juga bisa nyoba flying fox. Kayak saya nanti mungkin saya akan nyoba itu. Oke, terima kasih masnya ya sudah menjelaskan detail tentang pengoperasian dari Taman Puspa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain. Halo teman-teman, jangan lupa ya datang di Taman Puspa Lamongan. Lokasinya di
di Dusun Sempu, Desa Kebet. Tepatnya di Ruko Ababil Trade Center. Kalau dari arah kota sebelum Sugiyo, Jalan Raya Sugiyo. Kalau dari Gor Lamongan kurang lebih 4 km. Nah, deket kok. Lokasinya 0 Jalan Raya pas. Yuk datang yuk. Ya, buat teman-teman yang lain ya, sebenarnya ini taman hiburan yang baru, maksudnya apa ya, edukasi yang baru tapi yang di satu tempat gitu. Jadi nanti mungkin untuk di konten selanjutnya mungkin kita akan lebih teknis untuk kewahananya gitu ya. Dan memang enak kok, maksudnya buat anak-anak yang lain kan mereka perlu permainan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memberikan edukasi gitu ya. Kalau dari kota sih kurang lebih cuma 7 menit aja. Dan memang gampang kok, pakai searching gitu, tapi di pinggir jalan sebenarnya. Jadi pasti sudah langsung ketahuan, oh itu di Taman Puspa gitu, kurang lebih 7 menit. Oke, saya bantu promosikan ya, monggo. Monggo ke ini yang butuh anak-anaknya hiburan, tapi nggak hanya anaknya, ibunya juga bisa nyoba flying fox. Kayak saya nanti mungkin saya akan nyoba itu. Oke, terima kasih Masnya ya sudah menjelaskan detail tentang pengoperasian dari Taman Puspa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Tepuk semangat. 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 Ayo. Ayo.